Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu. Saya Indra Riswadinata. Saya adalah seorang wideiswara dan dosen aspek hukum dalam bisnis. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu pengalaman saya menyampaikan perkuliahan jarak jauh yang menyenangkan dengan menggunakan grup WhatsApp dan Google Classroom. Ini respon dari mahasiswa saya dengan menggunakan grup WhatsApp. Jadi pada prinsipnya mahasiswa responnya sangat nyaman karena penjelasannya mungkin jelas dan sebagainya. Ini metodenya efektif. Ini yang menurut saya harus kita pertahankan, dan ada beberapa juga respon-respon dari mahasiswa yang menyampaikan ini efektif, menarik dan sebagainya. Ini ada katanya deg-degan gitu kan ya, karena ada beberapa metode yang memang mahasiswa harus mengikuti perkuliahan dalam waktu tertentu. Dan ini pun saya melihat ada respon yang bagus dari mahasiswa yang menyatakan kurang efektif gitu ya, karena terkendala dengan sinyal providernya. Tapi setidaknya materi katanya ringan menjadi lebih mudah dipahami. Ini ada beberapa yang harus kita perbaiki dan harus kita pertahankan. Ada juga beberapa yang menyatakan bahwa perkuliahannya jarak jauh ini lebih enak mengajar tatap muka dan sebagainya kan gitu ya. Tapi pada prinsipnya mahasiswa kita menyampaikan menarik dan efektif. Lantas apa yang harus kita lakukan dalam melaksanakan perkuliahan jarak jauh? Jadi sarannya Bapak Ibu jangan langsung melakukan perkuliahan jarak jauh secara online dengan menggunakan grup WhatsApp atau Google Classroom. Jadi kita harus mempersiapkan terlebih dahulu. Apa yang harus kita persiapkan? Tentunya adalah yang pertama kita harus menyusun satuan acara perkuliahan. Tentunya berbeda satuan acara perkuliahan secara tatap muka dengan satuan acara perkuliahan dengan jarak jauh, dengan menggunakan Google Classroom, dengan menggunakan grup WhatsApp atau dengan aplikasi Zoom untuk tatap muka. Jadi kita harus menyusun dulu satuan acara perkuliahan. Ini yang pertama. Yang kedua, selanjutnya adalah kita harus membuat grup WhatsApp dengan rekan-rekan, dengan teman-teman mahasiswa. Jadi saya ada 3 kelas, idealnya pun harus ada 3 grup WhatsApp. Jadi masing-masing kelas. Selanjutnya adalah kita membuat Google Classroom. Kalau untuk Google Classroom saya membuatnya satu saja, jadi tidak masing-masing kelas supaya lebih interaktif, lebih general gitu kan ya. Jadi supaya kita tidak menyampaikannya juga berulang-ulang. Berbeda halnya dengan grup WhatsApp, memang kita harus menyampaikannya secara parsial masing-masing kelas. Kita akan bahas satu-satu SAP seperti apa, dan Bapak Ibu apabila berkenan bisa mendownload contoh SAP yang sudah saya buat. Seperti apa SAP yang sudah saya buat untuk satuan acara perkuliahan jarak jauh? Ini dia SAP yang sudah saya buat. Nah ini dia, katakan ya, satuan acara perkuliahan untuk mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Ini saya buat seperti ini. Ini untuk pertemuan pertama, pengertian hukum, ekonomi, dan hukum ekonomi. Saya membuat seperti ini. Metode pembelajarannya adalah jarak jauh dengan menggunakan aplikasi WhatsApp Group dan Google Classroom. Media pembelajarannya adalah audio, visual, dan video. Jadi tanggal perkuliahannya ini sudah saya lakukan pada tanggal 21 Maret 2020 untuk pertemuan yang pertama. Jadi saya membuat tabelnya seperti ini, subbuku bahasannya apa, kegiatan sayanya apa, kegiatan mahasiswanya apa, medianya apa, dan evaluasinya harus seperti apa. Ini perkenalan dan pendahuluan. Saya memperkenalkan diri nanti pada saat perkuliahan atau di Google Classroom dengan menggunakan video profil dosen yang sudah saya buat sebelumnya. Dan ini menurut saya yang penting juga adalah kita menyampaikan petunjuk perkuliahan secara jarak jauh. Ya, seperti ini. Jadi harus disampaikan kepada mahasiswa petunjuk perkuliahannya secara jarak jauh supaya pada saat perkuliahan nanti
berjalan lancar, teratur, tidak bentrok, tidak kredit gitu ya antara apa yang kita sampaikan dengan mahasiswa yang langsung komentar gitu kan, yang langsung kirim gambar dan sebagainya. Jadi kita harus tertibkan terlebih dahulu. Kita harus sampaikan dulu tata tertibnya, petunjuk perkuliahannya. Contohnya ini saya sudah membuat. Ini sangat penting kita menyampaikan jam dimulai perkuliahan supaya mahasiswa menyiapkan diri. Jadi 3 hari sebelumnya saya sudah sampaikan kepada mahasiswa saya bahwa ini loh petunjuk perkuliahannya. Mulainya nanti hari Sabtu pukul ini ya, karena kebetulan ada 3 kelas. Maka saya sampaikan kelas pertama jamnya berapa gitu ya, kelas kedua dari jam berapa sampai jam berapa, dan begitu pun dengan kelas ketiga dari jam berapa sampai dengan jam berapa. Ini sangat penting supaya mahasiswa mempersiapkan diri. Terus saya sampaikan juga bahwa lokasi mahasiswa dalam begitu perkuliahan di mana saja terserah karena ini online. Ini durasi perkuliahannya saya sampaikan juga diperkirakan 60 menit supaya mahasiswa juga bisa mengatur jadwal kegiatannya setelah perkuliahannya, mungkin ada kegiatan lainnya. Terus yang keempat adalah ini pada saat perkuliahan dimulai mahasiswa harus menyatakan kehadiran. Nah ini sangat penting. Jadi mahasiswa harus menyatakan kehadirannya dengan cara mengirim rekaman suara ke grup WhatsApp. Jadi harus suara yang bersangkutan, tidak boleh ketikan, tidak boleh ada simbol dan sebagainya. Jadi harus ada suaranya supaya kita meyakinkan mahasiswa yang bersangkutan. Yang kelima adalah media pembelajarnya saya sampaikan ada bahan tayang dan video. Dan siapkan catatan untuk mahasiswa. Dan ini sangat penting juga, di pertengahan perkuliahan akan ada pertanyaan untuk mahasiswa yang dipilih secara acak, supaya mahasiswa semuanya standby dan semuanya bisa mengikuti perkuliahan. Dan mahasiswa yang ditunjuk harus menjawab dengan cara merekam suara kembali, jadi tidak diketik gitu ya. Jadi harus menjawab, merekam suaranya. Terus juga mahasiswa tidak diperkenankan komentar atau mengirimkan video gambar tanpa perintah saya, perintah dosennya gitu ya. Yang ke-9, apabila mahasiswa akan bertanya, nanti ketik tanya dan nama. Jangan langsung bertanya, tetapi tunggu dulu sampai dosen, sampai saya mempersilahkan mengajukan pertanyaannya. Saya sampaikan juga media pembelajaran akan diunduh di Google Classroom. Di hari sesi akan ada tugas dan sebagainya. Saya sampaikan seperti ini. Nah setelah itu saya memberikan contoh. Nanti akan kita lihat di grup WhatsApp-nya, memberikan contoh bagaimana cara melakukan presensi, menyatakan kehadiran. Nah seperti ini. Silakan setiap mahasiswa menyatakan kehadirannya. Dan saya siapkan juga ini materi-materinya yang ada di bahan tayang kita. Ya, seperti ini bahan tayang saya ini. Ini adalah bahan tayang untuk perkuliahan aspek hukum dalam bisnis untuk pertemuan yang pertama. Jadi seperti ini saya siapkan mana saja yang harus kita sampaikan dengan bahan tayang, mana saja yang harus saya sampaikan dengan video. Tentunya kita susun dengan SAP yang kita modifikasi untuk jarak jauh seperti ini. Untuk lebih jelasnya akan kita lihat di grup WhatsApp-nya yang seperti ini. Oke, ini ada 3 grup WhatsApp, artinya ada 3 kelas. Ya, kita akan lihat yang pertama, kelas 203B. Ini adalah kelas pagi untuk pertemuan yang pertama, pertemuan perkuliahan yang pertama. Jadi 2 atau 3 hari sebelumnya saya meminta kepada mahasiswa untuk dibuatkan grup WhatsApp ini, dan saya kirimkan daftar hadir pesertanya seperti ini, daftar hadir mahasiswanya, dan saya meminta mahasiswa untuk mengecek daftar namanya. Apabila ada yang tidak tercantum, maka tampilkan di sini di grup WhatsApp ini. Ternyata ada satu mahasiswa saya yang belum masuk ke daftar absennya di sini, maka silakan dimasukkan nama dan NIM-nya di sini supaya saya juga mengetahui. Dan saya informasikan juga, ini ada informasi penting bahwa perkuliahan akan dilaksanakan secara jarak jauh mulai pukul, nah ini dia ya, jam 8.30 sampai dengan 9.30 mulai grup WhatsApp ini. Ini 2 atau 3 hari sebelumnya saya sampaikan supaya mahasiswa bisa mengagendakan kegiatannya. Dan ada respon dari mahasiswanya, dan saya pun
tidak lupa dan saya selalu menunjukkan kepada mahasiswa untuk selalu mengikuti petunjuk perkuliahan di sini. Saya sampaikan nanti akan dimulai pada pukul 8.30, lokasinya terserah mau di mana, durasinya 60 menit dan ini yang sangat penting juga nih. Jadi harus menyatakan kehadirannya dengan cara merekam suara. Dan ini ada pernyataan bahwa teman-teman nanti akan ada pertanyaan kepada mahasiswa yang dipilih secara acak. Maksudnya adalah supaya mahasiswa tetap mengikuti perkuliahan yang kita lakukan. Ini sudah ada responnya. Nah, pada saat hari hanya, jadi pada tanggal 21 Maret 2020-nya, karena perkuliahan pertama saya 21 Maret 2020. Jadi ini sudah saya lakukan. Nah, ini dia 15 menit atau 30 menit idealnya memang harus kita sampaikan. 15 menit lagi kita akan mulai perkuliahan. Jadi supaya ada informasi awal. Jadi tidak ada mahasiswa yang lupa lain sebagainya karena sudah kita ingatkan. Ini sudah ada responnya dan saya meminta ketua kelas juga untuk mengingatkan kepada teman-temannya. Nah, pada saat ini kita akan mulai perkuliahannya sudah saya sampaikan dan ternyata ada satu mahasiswa yang langsung mengirimkan suaranya seperti ini. Saya Ratnasari Dewi, tim 1901 0057. Siap. Oke, seharusnya ini tidak dilakukan karena harus menunggu perintah dari dosen gitu kan ya. Saya sampaikan dulu petunjuknya. Ternyata ini ada yang mendelete pesannya karena mungkin sudah membaca di sini. Nah, ini saya sampaikan juga. Mulai saat ini mahasiswa tidak diperkenankan komentar sebelum saya minta supaya teratur. Maka sesuai dengan SAP yang harus saya lakukan setelah saya menyampaikan tujuan petunjuk perkuliahannya adalah saya merekam suara saya dan mengirimkan ke grup WhatsApp untuk mempersilahkan mahasiswa menyatakan kehadirannya dengan cara memberikan contoh seperti ini. Ini yang saya lakukan. Maka yang saya lakukan pun adalah merekam dan mengirim suara. Kita dengarkan seperti ini rekamannya. Baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Silakan setiap mahasiswa menyatakan kehadirannya dengan merekam suara dan dikirim ke grup WA ini. Contoh, saya Asep Gunawan, hadir Pak. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik, batas waktu pengiriman suara adalah 5 menit. Setelah itu mahasiswa tidak dibolehkan untuk mengirim suara lagi dan dinyatakan alfa bagi mahasiswa yang tidak mengirimkan suaranya. Silakan mulai sekarang rekam dan kirimkan suara rekan-rekan mahasiswa ke GEWA ini. Saya Ratnasari Dewi. Oke, ini sudah saya lakukan merekam dan mengirim, ternyata sudah direspon oleh teman-teman mahasiswa. Kita lihat respon, kita dengarkan respon dari mahasiswa. Saya Ratnasari Dewi, hadir Pak. Ya, selanjutnya langsung Saya bermunculan. Sela Yulianti, hadir Pak. Saya Rigendria Stuti, hadir. Saya Ruta, hadir Pak. Saya Putri Alefrila, hadir Pak. Ya, Saya seperti Putri. itu. Saya Jadi, Yunisa Cahya, hadir saya Pak. tunggu mahasiswa sampai selesai menampilkan atau menyampaikan rekamannya dalam batas waktu 5 menit. Ternyata saya melihat kok belum banyak gitu ya, akhirnya saya tambah 2 menit lagi untuk memberikan kesempatan. Ternyata masih ada 1 orang lagi yang belum melakukan presensi ya, merekam dan mengirimkan. Dan saya nyatakan, saya tutup pernyataan kehadirannya. Dan ini sangat penting untuk saya sampaikan bahwa mahasiswa yang tidak merekam dan mengirimkan suaranya maka dia dinyatakan alfa. Ternyata ada mahasiswa yang respon gitu ya. Akhirnya saya sampaikan bahwa tidak boleh komen dulu ya, bahwa nanti harus perhatikan saja, tunggu saya mempersilahkan rekan mahasiswa untuk komentar. Sudah SAP, maka yang pertama saya juga selanjutnya saya lakukan adalah ini, menampilkan visual pertama saya adalah ini dan menyampaikan tujuan umum perkuliahannya seperti ini. Dan selanjutnya ada
video ya. Sangat penting kita untuk mengirimkan video karena kecenderungan mahasiswa kita akan suka dengan penampilan video. Dan kita juga harus tahu ini durasinya berapa lama supaya ada kesempatan kepada mahasiswa untuk menonton ya. Ternyata ini durasinya contohnya ada 8 menit kurang gitu ya. Maka kita berikan mahasiswa durasinya 8 menit kurang supaya mahasiswanya bisa menonton terlebih dahulu. Setelah 8 menit, maka kita langsung menunjuk salah satu mahasiswa kita ya supaya lebih interaktif. Contohnya ini, Dedi Guntoro, silakan apa pendapat saudara tentang pesan dalam video ini? Cara jawab sampaikan dengan suara. Seperti ini jawaban dari Dedi Guntoro. Setelah saya melihat video memang harus Ya, jadi mahasiswa kita menjawab. Setelah itu kita sampaikan sudah cukup. Nah, selanjutnya adalah Dedi Guntoro sekarang tunjuk salah satu teman mahasiswa untuk menjawab pertanyaan yang sama, gitu ya. Jadi mahasiswa kita ngetik langsung menunjuk Nisa, contohnya. Maka saya langsung ketik, Nisa, apa pendapat saudara ini, gitu kan ya, pertanyaan ini. Ternyata setelah kita nunggu 2 menit, 3 menit, Nisa belum jawab nih, maka saya ganti. Gitu kan ya, saya tunjuk Rahma Dewi. Dari mana saya menunjuk mahasiswa ini? Saya lihat siapa sih yang hadir hari ini kan gitu ya. Nah, kita lihat di sini di di presensi ini yang menyatakan tadi Rahma Dewi contohnya. Akhirnya saya mempersilahkan Rahma Dewi untuk merekam suara. Ternyata ini Nisa yang jawab terlebih dahulu. Setelah itu oke, saya sampaikan cukup, terima kasih. Sekarang menunggu Rahma Dewi untuk menjawab, dan Rahma Dewi menjawab seperti ini. Ya, terima kasih Pak. Saya akan menjawab kurang. Dengan begitu, Seperti ini jawabannya. Ya, jadi dengan begitu, seperti ini jawabannya. Setelah itu saya sampaikan cukup, terima kasih. Saya tampilkan materi selanjutnya. Dan ada materi yang menurut saya ketika terus-terusan gambar seperti ini nanti mahasiswa akan sedikit bosan. Maka saya membuat video untuk materi selanjutnya gitu ya. Nah, seperti ini. Dan materinya pun saya buat dengan menggunakan Microsoft PowerPoint yang ini. Saya lihat di sini, wah ini saya sampaikan saja pada saat apa itu hukum. Nah, pengertian hukum, maka saya buatkan videonya. Jadi videonya pun dari slide presentasi ini. Bagaimana cara membuat videonya? Yaitu ke file, di sini ada export, di sini ada create a video, di sini maka ada create a video. Jadi membuat video dari bahan tayang kita ya yang sudah kita susun tentunya. Kita kembali lagi, kita sampaikan linknya supaya mahasiswa menonton. Kenapa linknya ini sangat penting? Supaya mahasiswa tidak ada waktu untuk menambah waktu kalau disampaikan dengan videonya gitu kan ya. Kalau di download dulu kan lama, jadi akan mengakibatkan perkuliahannya menjadi panjang. Setelah itu kita ketahui berapa durasinya, kita tunggu dulu. Setelah itu maka kita langsung sampaikan materi-materi selanjutnya. Dan ketika sudah selesai pada subpokok bahasan tertentu, kita sampaikan ini sudah selesai. Silakan apabila ada mahasiswa yang bertanya, silakan bertanya dengan cara tanya nama mahasiswanya seperti ini. Tunggu sampai dosen mempersilahkan mengajukan pertanyaan. Ketika saya nunggu 2 menit belum ada pertanyaan, saya lanjut seperti ini. Ternyata di tengah-tengah ada yang bertanya. Saya stop dulu, saya silakan dulu mahasiswa saya untuk melakukan pertanyaannya seperti ini. Gitu ya, kita lanjut lagi. Nah, pada saat sudah selesai perkuliahan, memang tidak terasa waktunya 1 jam itu. Dan saya sampaikan bahwa ini sudah selesai. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan di Google Classroom seperti ini. Dan saya nyatakan bahwa perkuliahan hari ini selesai seperti ini. Ya, dan saya sampaikan juga bahwa tidak ada penugasan karena memang dari dosen lain ada penugasan supaya tidak memberatkan mahasiswa lainnya. Dan ini juga saya sampaikan bahwa ini sangat penting untuk kita lakukan evaluasi.
Jadi saya meminta pendapat kepada teman-teman mahasiswa bagaimana metode atau cara perkuliahan ini. Karena ini akan membantu kita untuk memperbaiki perkuliahan yang selanjutnya gitu ya. Dan ini kelas yang berikutnya sama saya lakukan persis dengan perkuliahan yang pertama tadi gitu kan ya. Ini kelas ketiga pun sama. Pada saat setelah 1 hari gitu kan ya, saya melakukan polling ya kepada mahasiswa terkait dengan hasil evaluasi yang sudah saya minta. Jadi ada beberapa mahasiswa yang cenderung tidak merasakan tidak efektif gitu kan ya, karena sinyalnya, karena sukanya dengan tatap muka. Akhirnya saya melakukan polling terhadap media apa nanti di perkuliahan kedua untuk supaya lebih baik gitu kan ya, lebih diterima oleh mahasiswa. Maka saya melakukan polling di WhatsApp ini gitu kan ya. Jadi seperti ini pertanyaannya, menurut Anda media proses belajar mengajar jarak jauh apa yang diharapkan untuk pertemuan yang kedua, yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020. Ini ya, pilihan pertama adalah materi datanya dilakukan dalam waktu bersamaan di grup WhatsApp seperti pada pertemuan perkuliahan pertama. Ini opsi yang pertama. Opsi yang kedua adalah materi disampaikan di Google Classroom, tanya jawab dan diskusi di grup WA. Jadi supaya saya memberikan waktu kepada mahasiswa, maka saya punya pilihan bagaimana kalau materinya saya sampaikan dulu di Google Classroom. Materinya saya sampaikan dulu di Google Classroom gitu ya, mahasiswa bertanya belajar dulu secara mandiri. Nanti pada saat tatap mukanya tanya jawabnya, pertanyaannya secara online-nya secara bersama-sama, diskusinya di grup WhatsApp gitu. Ini pilihan yang kedua. Atau karena ada mahasiswa saya yang ingin bertatap muka, maka saya menampilkan atau mempertanyakan pilihan yang ketiga, yaitu menggunakan tatap muka secara online dengan aplikasi Zoom. Jadi mahasiswa memilih polling ini ya, memilih 3 metode ini gitu kan, mau melakukan seperti apa. Jadi silakan teman-teman jawab polling di atas ya dengan mengklik tulisan warna birunya, yang ininya yang diklik oleh mahasiswa di handphonenya. Ternyata ini pada saat saya mereview semuanya, ternyata kecenderungan mahasiswa saya adalah seperti ini. Oke. Jadi kecenderungannya adalah mahasiswa tetap ingin bahwa materi terus tanya jawab dilakukan pada saat seperti perkuliahan yang pertama, seperti ini. Jadi ada 89,9% memilih pernyataan nomor 1 ya. Yang kedua hanya 4 orang yang memilih, dan yang ingin menggunakan tatap muka secara online dengan Zoom hanya 2 orang. Jadi akhirnya saya berkesimpulan bahwa untuk perkuliahan kedua tetap metodenya adalah dengan yang pertama ini. Jadi materi dan tanya jawab dilakukan dalam waktu bersamaan di di grup WhatsApp seperti pada pertemuan perkuliahan yang pertama. Itu pengalaman saya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi untuk Bapak dan Ibu serta rekan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.